Oh, kemana? Oke, shalom teman-teman semuanya yang tergabung di dalam acara GIC, baik yang di Zoom maupun recorded. Kita akan memulai acara GIC kita malam hari ini. Seperti biasa, kita mengadakan Grow in Christ, ya, adalah sebuah ibadah cell group yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Buat teman-teman yang menyaksikan dari recorded, bisa bergabung lewat Zoom ya, yang biasanya ditampilkan. Oke, kita akan memulai. Mari sama-sama kita mulai acara ibadah GIC kita malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, mari kita satu di dalam doa. Haleluya, Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur malam hari ini, kami masih diberikan kesehatan, kami diberikan kesempatan untuk kami sama-sama mencari Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin acara ibadah GIC ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dari awal sampai akhirnya, biarlah acara ini Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau yang beracara, Engkau menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Ada banyak kesaksian, ada banyak cerita yang akan sangat memberkati dan membangun iman percaya kami lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Amin, 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 amin. Oke, silakan. Shalom. Sama-sama kita bersuka cita buat Tuhan. Haleluya, katakan. Baiknya Tuhan itu. Hormat bagi Tuhan. Boleh sama-sama kita bersuka cita buat Tuhan. Haleluya.
sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami punya Bapa yang baik. Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami dan selalu setia kepada kami. Juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, melalui Roh Kudus, Kau berikan hikmat buat setiap kami. Biarlah Engkau celikan mata rohani kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu dan berikan kami telinga sebagai seorang murid, dan kami percaya kami boleh diberkati lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Semuanya. Ya, pada hari ini saya diberikan kesempatan lagi untuk membagikan sharing firman Tuhan. Pada malam ini kita akan belajar tentang membangun pengharapan yang benar. Ya, pengharapan yang benar itu adalah berasal dari iman yang dibangun dalam kehidupan yang berlandaskan firman Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan yang berlandaskan firman Tuhan, parameter sukses kita berbeda dengan orang dunia, di mana indikatornya adalah mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya, tentunya di dalam masa pandemi seperti sekarang ini, dalam 2 tahun berjalan, membangun pengharapan ini mungkin banyak juga dialami oleh kawan-kawan kita yang mengalami masa-masa sukar pada saat pandemi. Saya yakin dan percaya juga dalam masa 2 tahun ini ada memberikan satu kekuatan dan satu pengharapan kepada Tuhan yang jauh lebih besar daripada masa-masa sebelum pandemi. Pada masa-masa kita mengalami kenyamanan hidup, itu kita mungkin pengharapan kita tidak sebesar seperti saat ini ya. Saat ini kita bisa merasakan dan kita bisa mengerti bahwa pengharapan yang benar dengan pengharapan yang semu itu bisa diuji oleh segala masalah dan diuji oleh waktu. Ya, seperti ada juga quote ya dari Marcus Tullius berkata, "Where there is life, there is hope." Ya, pengharapan itu adalah kekuatan bersama dengan iman yang sanggup menembus kemustahilan. Ayat bacaan utama kita ada terambil di dalam ayat Matius, Injil Matius ayat 20. Ya, saya bacakan dulu yang pasal 20 ayat 29 sampai ke 34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan berkata, mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Ya, banyak orang Kristen yang gampang mengeluh ya. Maka daripada itu perlu dikembalikan kepada pemahaman yang benar tentang Tuhan dan apa yang sedang dikerjakannya. Ya, kembali lagi kepada keluarga kita, diri kita masing-masing. Apakah kita saat-saat ini, di masa-masa sekarang ini, kita banyak mengeluh? Apabila kita banyak mengeluh, kita harus kembali diingatkan ya, diingatkan kepada pengharapan tentang firman Tuhan. Saya mau bersaksi sebelum memulai untuk membahas ayat yang berikutnya, bahwa saya ada pengalaman juga akan pengharapan yang benar ya.
bahwa orang tua saya itu terlahir dan dibesarkan dia juga menganut agama Konghucu ya. Jadi pada saat saya sampai menikah pun, sesudah menikah pun perlu sekitar 15 tahun, 20 tahun berdoa sampai baru aja ya mami saya menerima Tuhan Yesus. Ya pada saat memulai untuk memikirkan bahwa orang tua saya akan menerima Tuhan Yesus, itu rasanya tuh sesuatu yang mustahil bagi saya. Karena saya mengerti bagaimana kolotnya dia, bagaimana dia berpikir tentang ketuhanannya dia, dari segala mitos-mitos dan segala kebudayaan dan apa yang dia sudah alami, saya sudah melihat sendiri selama saya dari kecil sampai besar, itu sangat susah sekali untuk merubah tentang kepercayaan ini ya, untuk orang tua saya. Tetapi saya pun juga tetap mulai berdoa dengan suami dan juga anak-anak, sesuatu yang saya rasa itu pasti saya dapatkan, karena di dalam Injil juga, di dalam Alkitab dikatakan satu orang selamat, maka seisi rumah akan diselamatkan. Nah, ini yang saya pegang ya. Jadi pengharapan itu adalah kekuatan, benar-benar saya imani. Apapun yang terjadi sebelum bagaimana mami saya juga semakin hari semakin tua, juga berumur. Sekarang umurnya sudah 77. Nah, saya minta doa sama Tuhan, kasihlah saya kesempatan untuk, tapi semakin kita menginjili, maka orang tua itu kadang-kadang dia malah tidak mau menerima gitu ya. Akhirnya kita pun juga tidak menginjili lagi, nggak ngomong suruh ke gereja, nggak begini, nggak begitu. Kita hanya mendoakan. Tetapi ya sangat tidak disangka-sangka ternyata yang menginjili mami saya itu yang bisa ngobrol justru dari pembantu saya gitu loh. Ini sesuatu yang Tuhan pakai, yang kalau kita kerja siang-siang, mungkin mbak saya ini rajin ya ngajarin mami saya doa, mungkin dia suka curhat ya tentang masa lalunya, tentang papa saya, tentang keluarga, tentang apa, dan mbak saya itu juga mendoakan mami saya. Jadi ada caranya Tuhan dipakai apabila kita itu memiliki satu pengharapan yang benar atas dasar firman Tuhan. Kita imani dan kita lakukan, kita amini, tetap kita kerjakan walaupun lama, 5 tahun tidak kelihatan hasil, 10 tahun tidak kelihatan hasil, yang ada malah kayaknya mustahil gitu ya. Tetapi itulah tadi ya, kerja keras itu juga tidak membohongi hasil, bahwa apa yang kita lakukan dengan tekun di dalam iman, kita kerjakan, kita doakan, kita yakini, ternyata beberapa tahun yang lalu mami saya juga sudah dibaptis dan sekarang juga sudah percaya Tuhan dengan cara yang tidak masuk akal melalui pembantu saya, padahal menantunya juga pendeta gitu ya. Cucunya juga waktu itu Keisha juga rajin ya bilang, ayo Popo pergi ke gereja. Dia pasti menolak dan tidak mau ya. Pokoknya sama sekali tidak percaya dan dia bilang, kenapa mesti dipaksa-paksa? Ini saya punya keyakinan seperti ini gitu ya. Jadi akhirnya kita pun juga tidak memaksa. Ya inilah kesaksian saya tentang pengharapan yang benar. Nah, bagaimana membangun pengharapan yang benar dan mengalami mujizat? Yaitu seperti yang dikatakan dalam ayat 30, tekun menantikan Yesus. Ya, selain menunggu pertolongan Tuhan, panca indera fisik dan spiritual kita harus dilatih. Salah satunya adalah telinga rohani kita untuk peka mendengar perkataan Tuhan Yesus, bahkan di tengah-tengah hiruk-pikuk dunia. Lalu pastikan mulut itu mampu menjawab dengan tepat. Jadi pengharapan yang sungguh akan menggerakkan hati Tuhan Yesus. Ya, seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-34. Pada saat 2 orang buta itu berteriak ya, memanggil Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus dikatakan dalam 34, maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Nah, karena kita berteriak dengan sungguh-sungguh dan menantikannya dengan tekun, tidak mustahil dan pasti akan Tuhan itu dikatakan juga Tuhan Yesus itu punya
belas kasihan, maka hatinya akan tergerak oleh belas kasihan dan akan segera menjawab apa yang kita doakannya. Kemudian yang kedua adalah fides qua versus fides quae, ayat ke-31. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ya, iman yang hanya percaya itu berbeda dengan iman yang sudah yakin. Ya, kita tahu bahwa mungkin kalau kita tahu bahwa kita akan diselamatkan sebagai orang percaya. Tetapi iman yang yakin itu beda. Kalau kita tahu kita diselamatkan dan kita pasti diselamatkan, kita menjalani hidup ini itu beda dengan hanya percaya. Oh, saya sebagai orang Kristen, agama saya Kristen, KTP saya Kristen, kepercayaan saya Kristen, tiap minggu saya ke gereja. Tetapi iman yang yakin itu membawa satu perubahan yang beda ya. Jadi pada saat kita mengalami masalah misalnya, kita bukan cuma ngomong kita orang Kristen, tapi kita akan ngomong kita anak Tuhan. Anak Tuhan diberikan kekuatan untuk mengalahkan segala permasalahan. Inilah bedanya antara percaya dengan yakin. Kalau percaya-percaya saja, tidak ada keyakinan, maka hasilnya akan berbeda. Tetapi kalau pada saat mengalami satu masalah, kita yang notabene-nya, kenapa ya saya sudah Kristen bertahun-tahun, saya sudah ikut JIC, ikut doa Fajar, mungkin ikut doa hari Kamis, ikut Miracle is Free, ikut hari Minggu. Tetapi kenapa pada saat mengalami masalah, iman saya jadi rontok? Nah, disinilah kita diuji. Di manakah level iman kita? Apakah kita hanya iman yang percaya, ataukah kita adalah iman yang betul-betul yakin kepada Tuhan? Pada saat kita betul-betul yakin kepada Tuhan, maka masalah apapun yang kita alami, kita juga harus yakin bahwa pasti Tuhan menolong, pasti ada jalan keluar, dan segala tantangan yang kita hadapi, itu kita yakin kita melewatinya bersama Tuhan. Maka dengan segala keyakinan ini, inilah yang akan membawa kemenangan buat kita. Maka malam ini kita belajar lagi, kita diingatkan kembali, pengharapan kita adalah yang menembus kemustahilan. Semustahil apa sekarang masalah saudara yang saudara hadapi? Apa yang saudara alami? Apakah mustahil bisa dipecahkan masalahnya? Nah, kita jangan hanya mendengar bahwa oh si A mendapat mujizat, si B mendapat mujizat. Kapankah kita akan mendapatkan mujizat juga? Saya bersyukur ya betul sekali bahwa sering diingatkan juga di dalam DIC ini, walaupun perkumpulan yang kecil, hanya 20 orang, seminggu satu kali, hanya mungkin 1,5 jam ya, tetapi melalui kadang kesaksian-kesaksian saudara, kadang saya sendiri mendengarkan, menyimak, dan saya juga ikut dikuatkan ya, bahwa selalu ada hal-hal baru, peristiwa-peristiwa baru, mujizat-mujizat baru yang Tuhan lakukan di dalam lingkungan teman-teman kita. Ya ada aja gitu kan, yang sakit disembuhkan, yang sudah mungkin mengalami kesulitan kemudian mengalami kemenangan. Ya semakin kita sering berkumpul dan kita membagikan kesaksian, saya yakin juga kita semua juga saling dikuatkan. Ya, demikian pada malam hari ini saya membagikan renungan pada malam ini. Terima kasih Pak Fendi. Sekian. Oke, terima kasih Marcel. Udah sharing firman. Saya bisa minta Ko Yusuf untuk tutup doa dulu. Ko Yusuf. Ko Yusuf, oke.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan sharing firman kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati juga Ibu Gembala yang sudah men-sharingkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan berkati apa yang dikerjakan Ibu Gembala, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman tertanam di dalam hati kami dan kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau sharing dan diskusi bersama teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Ko Yusuf. Sambil kerja ya. Tuhan berkati Ko. Lagi di kantor kok. Iya, Tuhan berkati ya. Oke, saya nyapa dulu nih. Ko Niki, sama siapa? Amelia, sama Citabi tadi ya. Ko Niki kemana aja nih? Kemarin udah 2 minggu nggak kelihatan. Sudah sehat, Ko Niki? Ya, shalom. Sehat kok. Puji Tuhan. Ada kabar apa ini? Lagi sibuk kok. Oh, lagi sibuk. Hah? Iya, banyak acara kemarin. Oh gitu. Seminggu. Puji Tuhan. Amin. Semoga banyak acara, banyak berkatnya juga. Amin, amin. Oke, Ko Niki mungkin ada mau di-sharingkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Marcel, ada yang mau ditambahkan mungkin tentang membangun pengharapan yang benar ya. Mungkin tadi yang sudah disampaikan Bu Marcel, mungkin ada pengalaman atau ada teman-teman di sini juga ada yang mau nambahin. Silahkan ya. Ko Niki juga mungkin. Oke. Sebelum ada sih, saya belum ada sharing. Belum ya? Belum ada yang mau di-sharingkan. Oh, mestinya di-sharingin. Kan Ko Niki baru nih ya. Maksudnya berumah tangga baru ya. Baru tahun ini ya. Mungkin Ko Niki bisa ada pengalaman nggak nih? Yang mungkin ada penonton yang menyaksikan juga mungkin ada yang jomblo juga udah lama mengharapkan jodoh. Nah, Ko Niki sendiri gimana? Mendapatkan jodoh gimana nih? Pengharapannya gimana? Coba kita mau dengar sedikit aja. Saya sih nggak Jangan lama-lama ya kok. Ya sebenarnya. Gimana kok? Saya sih nggak mengharapkan, cuman saya doa aja sih, cuma berdoa tapi nggak berharap gitu. Ya kalau doa saya cuma tapi nggak berharap. Yakin doang ya, pasti dapat jodohnya gitu ya. Iya, saya berserah, maksudnya Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat saya, walaupun nggak dikasih pun juga mungkin itu yang terbaik buat saya gitu. Jadi saya pasrah gitu, aja gitu. Dapat nggak dapat gitu. Tapi ternyata kan apa yang nggak diharap. Gitu ya. Ternyata malah dapat yang terbaik berarti ya. Tuhan Yesus baik. Iya. Ngebut lagi. Oh iya, puji Tuhan. Oke, thank you sharingnya Ko Niki. Ya ini teman-teman, Ko Niki ini pacarannya cukup berapa lama ya Ko Niki ya? Lupa aku lupa nanyain. Pacaran cuma 2 minggu. Oh, pacaran 2 minggu, tapi menjalin hubungan, terus baru nikah ya tahun ini gitu. Iya. Karena masa pandemi beliau melangsungkan pernikahan. Jadi buat teman-teman mungkin yang menyaksikan, mungkin ada yang masih single atau yang masih jomblo, nggak usah khawatir ya, nggak usah gimana-gimana. Ya, nggak usah khawatir. Ko Niki juga membuktikan ya Tuhan itu baik di saat bisa dimasukkan rekor muri itu. Wah, rekor muri. Rekor tercepat. Sebenarnya banyak sih, cuman mungkin dia malu-malu aja ya. Ini malu-malu aja dia sharingnya. Luar biasa ini. Iya, soalnya udah sharing sama Pastor Charlton udah banyak ceritanya sebenarnya, tapi nggak bisa diceritain di sini. Oke, thank you Ko Niki buat sharingnya. Tuhan Yesus memberkati Ko Niki sama Ci Lydia ya. Salam buat Ci Lydia. Iya. Oke, selanjutnya Pak Hendri Giovanni. Oh iya, buat teman-teman, ini Pak Hendri hari Sabtu kemarin baru dibaptis ya. Kami mewakilin semua. Jemaat juga mengucapkan selamat lahir baru untuk Pak Hendri Giovanni. Mungkin Pak Hendri ada yang mau di-sharingkan? Pak Hendri. Ya, shalom. Oke, shalom. Semuanya, selamat malam. Selamat malam. Saya cuma sharing tentang tentang pengharapan yang benar tadi ya, salah satunya ya. Tapi ini kisah saya sendiri. Jadi sebelum saya kenal Tuhan Yesus kan saya itu keyakinannya kan tentang hal-hal yang yang Buddha ya. Jadi cuman Buddhanya ini ada banyak versi. Jadi kalau saya Buddhanya Buddha
keturunan ya. Nah, nenek moyang. Jadi yang bakar-bakar, kalau kan juga Pastor Fendi sudah pernah datang ya kalau nggak salah di acara almarhum Bapak saya yang tahun 2019 itu. Saya acara Buddha. Sebenarnya saya dari situ sudah mulai berpikir nih rumah-rumah dibakar ini nyampe nggak ya ke papa saya ya. Jadi terus buah-buahan ini nyampe nggak ya ke papa saya. Jadi saya ada punya pikiran kayak pikiran-pikiran seperti itu. Terus saya dalemin lagi nih kayak kalau umpamanya seperti ini orang jahat pun pasti punya rumah kalau punya uang. Apesnya lagi orang baik yang susah pasti nggak punya rumah kalau caranya seperti ini. Itu dalam pikiran saya dulu. Jadi sebelum kenal Tuhan akhirnya dari situ punya pemikiran itu akhirnya saya dituntun sama Tuhan. Bukan saya ya yang memilih dia tapi dia yang memilih saya karena saya yakin saya sampai sekarang ini bisa dibaptis pun karena tuntunan dia. Jadi saya ngerasa ini adalah anugerah terbesar yang saya terima artinya itu. Jadi saya bersyukur dengan iman yang tadinya saya tanya seperti itu akhirnya Tuhan kasih saya pengertian bahwa itu salah. Ini loh yang seperti ini loh. Jadi ya Tuhan tuntun saya, bimbing saya sampai pada akhirnya saya dibaptis dan saya juga terima kasih banyak terutama sama Pastor Paulus yang awal mula saya bisa kenal di gereja IHK, terus teman-teman IHK semua baik-baik, welcome semua sama saya, terima kasih. Karena saya memang gereja di sini banyak, tapi saya juga nggak tahu kenapa ya, mungkin panggilan Tuhan saya harus di sana gitu. Jadi Tuhan yang menuntun saya bahwa saya ke sana gitu, ke sana. Mungkin saya juga nggak begitu banyak, belum mengerti banyak tentang masih banyak kekurangannya. Saya mohon tuntunannya juga, mohon bimbingannya. Maafin saya kalau ada salah-salah kata. Hanya itu aja. Saya terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Pak Henry. Terima kasih sudah sharing. Ya, nggak apa-apa ya. Maksudnya teman-teman, kalau saya pikir apa yang Pak Henry utarain biasa ya. Buat saya, justru sebenarnya orang Indonesia itu memang yang kurang adalah sebenarnya mereka takut salah gitu. Kalau orang bule kan, kalau saya lihat di sekolah itu justru katanya dengan kita berbuat salah sebenarnya kalau kita bertanya, kita buat salah sebenarnya itu adalah salah satu metode belajar. Jadi di GIC ini adalah sama-sama kita belajar. Ya nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh, tapi kita sama-sama mau belajar gitu. Jadi menjadi serupa dengan Kristus itu bukan sebuah hal yang istilahnya menurut saya metode yang sama bisa di copy paste gitu, nggak bisa. Memang orang punya caranya sendiri-sendiri, kayak tadi Bu Marcel juga cerita gitu ya. Ada yang bisa menginjil, bisa masuk, ada yang kita mau paksa seperti apapun orangnya nggak mau tobat-tobat gitu. Nah, ada waktunya Tuhan, ada caranya juga Tuhan gitu ya dalam berurusan dengan pribadi lepas pribadi. Mungkin kasusnya Pak Henry ya kasus spesial gitu ya. Bertemunya pun juga dengan cara yang spesial. Waktunya kapan? Ya seperti yang Pak Henry tahu gitu ya. Mungkin waktu awal-awal itu sudah ada bibit-bibitnya, sudah ada benih. Nah, tinggal sampai kemarin prosesnya hari Sabtu sampai sebuah langkah iman ya. Menurut saya baptisan itu adalah langkah iman. Nggak semua orang yang percaya itu mau melangkah imannya untuk memberikan dirinya untuk dibaptis. Jadi menurut saya welcome, selamat Pak Henry. Anda sudah memulai sebuah langkah iman yang benar, Anda sudah memberanikan diri menyatakan iman percaya Anda sebagai orang percaya. Jadi welcome aboard ya. Jadi jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk bertanya, jangan takut juga untuk salah ya. Nggak masalah menurut saya. Jadi justru dari salah kita bisa banyak belajar di sini. Oke, itu aja tambahan dari saya. Thank you. Ada Amelia. Kok Amelia ini Pak Santo ya? Saya pikir tadi Amelia siapa? Saya pikir cewek lu, Pak Santo. Jadi mungkin kalau malam Pak Santo itu jadi Amelia. Oh, enggak, itu nama anaknya Pak. Jangan berburuk sangka. Oh iya, maafkan saya Pak. Iya. Pak Santo nanti nggak mau datang lagi lu. Oh jangan lupa maafkan saya Pak Santo. Aduh kasihku. Oke, Pak Santo mungkin ada yang mau ditanyakan hari ini malam ini tentang membangun pengharapan yang benar. Halo Pak.
Iya, Salam iya. semuanya. Shalom, shalom. Jelas ya suara saya. Jelas. Jelas. Saya ini pengen apa ya? Mau bertanya kali ya? Ya, oke Pak, sip. Boleh. Saya Nanggepin boleh, mendengar tanya firman boleh. Tuhan, membaca firman Tuhan, mungkin ada hubungannya dengan harapan yang benar kali ya, tentang Raja Hosea di dalam apa ya kemarin itu, kalau nggak salah Raja Hosea itu raja terakhir Israel yang memerintah kalau nggak salah 9 tahun. 9 tahun, dan dia di mata Tuhan itu berbuat yang jahat di mata Tuhan maksudnya. Nah, bahkan dia meminta waktu itu dia kalau nggak salah di dalam raja-raja ya, dia ditindas sama Asyur, Raja Asyur kalau nggak salah. Dan kemudian dia minta bantuan kepada Raja So, kalau nggak salah Mesir, Raja Mesir, supaya dia diminta bantuan, tolonglah, kasarnya dia, tolonglah nih saya minta tolong agar saya jangan ditindas gitu. Mungkin seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya begini, seharusnya kan kita tahu kita punya Tuhan yang hebat, Allah yang hebat. Kalau dia tidak melakukan kejahatan yang di mata Tuhan, mungkin pengharapannya baguslah di mata Tuhan. Dan di dalam katakan Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau kekuatan manusia. Dan dia tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, pertanyaan saya balik, mungkin begini. Dia mengandalkan kepada, maksudnya mengandalkan kepada si Raja So ini, orang Mesir ini. Nah, apakah, nah pertanyaan saya gini, maksudnya bisa nggak misalnya saya balik, Tuhan, saya ingin menang melawan Raja Asyur. Nah, tapi minta bantuan kepada Raja So yang Mesir itu. Jadi pertanyaan saya, apakah itu merupakan pengharapan yang datangnya dari Tuhan atau pengharapan yang mengandalkan manusia gitu. Itu sih. Itu aja sih, mungkin susah ya apa pertanyaan. Enggak, saya paham Pak. Ya, tapi itu namanya bukan berharap Pak. Kalau saya berharap bantuan dari Pastor Fendi atau Pastor Rudi gitu ya. Tapi saya ngatur-ngatur, Pastor Fendi saya butuh uang 15 miliar. Kalau bisa kamu itu jangan lama-lama. Kamu suruh Pastor Paulus transfer ke saya buruan. Itu namanya kurang ajar. Nggak bisa. Kalau kita sudah berharap sama Tuhan, justru kita sudah menyerahkan semua jalannya itu sesuai dengan jalannya Tuhan. Nggak bisa lagi kita sumbang saran, itu nggak bisa, Pak. Bersama dengan Tuhan itu nggak ada yang namanya musyawarah, itu nggak ada. Musyawarah itu nggak ada sama Tuhan. Nggak ada yang namanya voting lalu ambil suara itu sama Tuhan, nggak ada. Kalau kita sudah datangi Tuhan, lalu ada sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita doakan, kita nggak bisa musyawarah sama Tuhan, nggak bisa yang namanya Tuhan kalau bisa ada nggak caranya kamu gimana nolongin saya. Kalau Tuhan bilang saya nggak tahu gimana caranya, nanti saya coba mikir dulu, wah pusing. Kalau memang sudah minta sama Tuhan, ikut jalannya Tuhan. Nah jalannya Tuhan itu seringkali kontra dengan apa yang kita harapkan. Kita maunya nyantai, kita maunya segera selesai, Tuhan malah bikin berlarut-larut untuk kayak contohnya aja, orang utusannya keluarga Maria sama Martha itu datengin,
Tuhan itu kalau bisa datang buruan, si Lazarus mau mati. Tuhan malah nambah waktu di kota tujuannya dia, sengaja dilama-lamain supaya Lazarus mati beneran itu. Gitu. Jadi kalau memang udah berharap sama Tuhan, ya ikut jalannya Tuhan, Pak Tukul. Kita nggak bisa minta ngatur-ngatur Tuhan. Gitu sih, Pak Santoso. Pak Santo. Makasih, Pastor. Iya, jadi mesti ikut waktunya jalannya Tuhan. Oke, terima kasih buat hambanya Pastor Charlton. Terima kasih juga buat Pak Santo udah bertanya tentang Hosea ya. Itu saya tadi penasaran Hosea apa gitu ya. Ternyata itu Hosea bin Ela ya. Mungkin di 2 Raja-Raja 17 teman-teman kalau mau tahu ceritanya yang tadi Pak Santo bicara nih apa nih kok bisa lompat gitu ya dari 2 orang buta dari Yeriko bisa loncat ke Hosea gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya ini ngomongin apa nih, ada Raja So, Raja Asyur dan lainnya. Itu dikisah di 2 Raja-Raja 17 teman-teman ya. Jadi ceritanya itu sudah dijelasin ya sama Pak Santo gitu ya. Jadi ini si Raja Hosea ini meminta pertolongan sama orang lain lah intinya begitu ya, Pastor Charlton ya. Oke, terima kasih Pak Santo. Saya beralih nih ya ke teman-teman yang lain. Oke, Pastor Rudy, mungkin ada Pastor Rudy nih. Ngomong ada Pastor Rudy, kita minta dia ngomong dan minta pendapat. Gimana Pastor Rudy? Shalom. Ya, shalom. Ya, shalom. Gimana? Semuanya. Shalom hambanya. Mungkin ada pendapat lain tentang Raja. Shalom hambanya. Enggak lah, saya banyak menyimak aja. Cuman ya intinya bagaimana caranya kita menaruh pengharapan yang benar, Pastor Charlton, supaya kita tidak melihat satu hal yang menjadi beban, tetapi kita melihat beban ini menjadi satu fokus bahwa kita punya Tuhan. Bagaimana caranya kita mendapatkan Tuhan di dalam pengharapan yang benar. Pertanyaan yang sangat bagus. Jawab hambanya. Pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Tapi ya, baru saja tadi sore itu saya jemput ibu saya pulang kantor, terus saya ngobrol-ngobrol. Gitu. Kalau kita mau kuat di dalam iman kita sama Tuhan, apalagi kalau sesuai dengan khotbahnya Pak Gembala bahwa mau punya pengharapan yang benar itu justru dimulai kalau menurut saya dimulai dari sebuah pemahaman bahwa semua yang kita punya ini bukan punya kita, Pak. Itu punya Tuhan. Jadi kita itu stewardship, kita itu hanya mengelola apa yang Tuhan percayakan. Kalau kita sudah ngerti bahwa ini bukan punyamu, hidup ini nyawa, organ tubuh, kekayaan bukan punya kita itu nanti berharapnya benar, Pak. Kita jadi menyerahkan, Tuhan ini punyamu, lagi ada masalah. Usahamu yang kamu percayakan sama saya, istri atau organ tubuh saya yang kamu percayakan sama saya ini ada masalahnya. Nah, saya minta tolong kamu sembuhkan atau kamu tolongin saya gitu. Jadinya nanti kita punya pengharapan yang benar bahwa ya ini punyanya Tuhan yang dipercayakan kepada saya, cuman lagi nggak benar, ya saya kembalikan ke Tuhan. Tuhan tolong, nanti pengharapannya jadi benar. Kalau menurut saya sih seperti itu, Pak. Itu pemahaman saya, bisa benar, bisa salah. Cuman memang saya selama ini tumbuh kembang jadi anak Tuhan yang percaya bahwa kalau kamu sudah tahu ini bukan punyamu, kamu tuh nggak ada takutnya, Pak. Kalau kamu tahu bahwa nyawa ini bukan punya kamu, punya Tuhan, Tuhan bisa ngambil kapan aja. Mobilmu itu, kayak Jumat kemarin mobil saya mogok, ketemu sama Pastor Fendi di mana? Bengkel. Di bengkel. Yang menarik adalah ya saya walaupun mobil mogok sampai digendong, akhirnya sampai terakhir bayarnya lumayan mahal, hanya karena pompa solarnya itu mampet. Cuman itu doang. Saya bayar 3 juta sampai ganti klep segala macam. Ya, saya bersyukur karena ini bukan punya saya gitu. Malah akhirnya diputuskan nanti mau ganti yang baru. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi memang kalau menurut saya loh Pak Rudi, dimulai dari pemahaman bahwa ini bukan punya kita. Harus dimulai dari sebuah pemahaman. Ya kalau memang ini bukan punya saya, ya saya serahkan kembali. Nanti biar Tuhan yang beresin, Pak. Gitu.
Saya mau cerita, Pak Surudi. Ini juga sebenarnya oleh yang bersangkutan ini sedang mau dirahasiakan. Tapi ya saya rasa saya sudah jadi bagian dari keluarga besar IHK. Nah, minta tolong jangan ditelepon orangnya karena memang sedang istirahat gitu ya. Terutama Pak Gembala kenal baik. Jadi Pak Anton itu sakit, Pak. Sejak 20 Oktober itu pulang dari Medan tiba-tiba darah tingginya dan kencing manisnya nggak teratur, lalu mata kanannya ini bengkok. Jadi mata kiri lurus, lihat lurus Pak ya. Ini mata kiri saya. Lihatnya lurus tapi mata kanannya lihatnya ke kanan Pak. Mengalami yang disebut sebagai stroke mata. Akhirnya telepon ke RSPAD, kita sudah siapkan dana lah. Mau berapa duit kita, mau DSA namanya digital, pokoknya angiografi yang itu namanya brainwash seperti yang dilakukan oleh Dr. Terawan. Tapi yang dilaksanakan oleh asistennya Dr. Suwandi. Lalu sudah menginap bolak-balik di Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. Begitu mau dilakukan DSA, brainwash itu, ditemukan pompa jantungnya nggak bagus. Pompa jantung Pak Anton itu tinggal 40%. Gitu. Mengakibatkan stroke mata. Matanya itu adalah indikator yang Tuhan saking sayangnya sama beliau. Jadi diberikanlah stroke mata. Matanya itu sengaja dibengkokin. Sekarang sudah berangsur normal. Sudah lurus, dua-duanya sudah lurus. Puji Tuhan sudah lurus. Tetapi memang ditemukan bahwa pompa jantung tinggal 40%. Kemarin hari Jumat opnam lagi di rumah sakit untuk kateterisasi, rupanya ditemukan bahwa pembuluh darah jantung 90% tersumbat. Sehingga tidak bisa dilakukan pasang ring maupun balon, lagi didoakan untuk mungkin operasi yang lainnya bagaimana. Tapi di dalam proses yang saya mau ceritakan adalah bukan penyakitnya. Penyakit itu gak ada apa-apanya lah dibandingkan dengan Tuhan. Saya sebagai anak kandungnya, anak pertamanya, selalu percaya bahwa Tuhan kita itu baik gitu. Jadi saya tetap, kalau teman-teman Bapak Gembala masih berjumpa dengan saya di manapun, Pastor Fendi, mungkin kemarin bingung kenapa Bapak saya itu matanya kayak bajak laut ditutup sebelah, itulah alasannya. Tapi yang saya tetap bisa berharap dengan benar karena saya cuma doa begini ya, ini Bapak saya ya punya Tuhan gitu. Nek kamu mau ngambil ya ini punyamu, tapi kalau kamu kok bersusah payah sampai memberikan tanda demi tanda, lalu matanya sekarang sudah kembali ya, sudah balik. Cuma memang masih ditutup karena nggak boleh kena matahari rupanya. Ya, saya berharap dengan baik bahwa memang Tuhan kita itu baik. Sekalipun nggak sembuh pun, saya percaya Tuhan saya baik. Gitu. Cuman ya memang sekarang kita sedang berharap adanya kesembuhan. Nah, kesembuhan itu nggak bisa terjadi kalau kita masih berharap sama manusia. Tapi ya Tuhan tunjukkan, ke dokter ini, ke dokter itu. Dari dokter ini rujuk ke dokter ini, dari dokter ini rujuk ke dokter ini. Ya puji Tuhan. Jadi kami tetap berusaha untuk bisa berharap dengan benar. Total sudah hampir sebulan bolak-balik rumah sakit dan lain sebagainya. Ya, minta tolong doanya bagi teman-teman, tetap doa dukung. Tapi marilah ini jadi proses. Seperti yang Pak Rudi tadi tanyakan, bagaimana Pak caranya berharap dengan benar? Saya sedang dalam proses berharap Pak Rudi. Bagaimana orang tua saya umur sudah lahir tahun 54, sudah berapa itu? 67 tahun. Gitu. Kalau dilihat kondisi badannya nggak ada apa-apa. Jalan nggak ngos-ngosan, makan juga masih mau yang aneh-aneh gitu. Jadi dia merasa badan saya nggak kenapa-napa kok. Vonis dokter tinggal 40% jantung saya, dia nggak bisa terima. Nggak bisa terima bukan dengan Tuhan, dia nggak bisa terima dengan vonis. Loh, saya nggak kenapa-napa kok. Jantungku tinggal 40% ini bagaimana? Cuman ya itulah dokter kan gitu. Saya tetap percaya bahwa dokter atas segala dokter itu ya Tuhan Yesus namanya. Proses Pak Rudi hanya bisa dilewati dengan pemahaman bahwa semuanya itu milik Tuhan. Tapi harus dijalani, nanti setelah ini selesai, jadi ada sebuah kesaksian yang besar bahwa Tuhan menolong. Semuanya memang proses harus dilewati.
Gitu. Minta tolong teman-teman kalau ada yang cukup perhatian dan berusaha untuk menelpon Pak Anton, tolong jangan dulu, karena beliau ini juga sedang bergumul dengan imannya, sedang berpuasa setiap hari dan berdoa berharap dengan Tuhan. Nanti kalau sudah sembuh, biar dia sendiri yang cerita di GIC, nanti saya undang ke GIC. Amin. Amin. Cuman itu Pak Gem, ya ini sahabatmu sedang sakit, tapi ya sedang bergumul dengan imannya, tapi ya tetap berduka cita. Rencananya besok saya mau jemput, ajak makan siang, malah sakit. Jadi memang kemarin itu dia telepon saya, waktu Pak Paulus telepon dia itu soal Pak Anton Tarigan, dia telepon saya, Pak Paulus Eko telepon aku ngajak makan siang. Tapi aku nggak boleh makan aneh-aneh, gimana? Nanti tak tolaknya gimana, katanya. Ngomong aja apa adanya. Aduh. Aku juga lagi mikir. Ya, tapi ya ini saya cerita saja, Pak. Nanti kalau sudah sembuh, biar beliau cerita sendiri. Amin. Yaudah, puji Tuhan. Ya. Seperti itulah kesaksian saya, dan tetap bersuka cita, karena saya percaya kalau mobil rusak aja kemarin ya, Pastor Fendi, ada vonis langsung ganti mobil baru. Kalau jantung rusak, kita berharap bersuka cita ganti jantung baru. Sudah, bersuka cita aja. Kita harus bersahabat dengan masalah. Gitu. Ya, oke. Ya, terima kasih buat Pastor Charlton sama Pastor Rudy ya, sebuah diskusi ya yang berujung tentang cerita ya. Jadi saya juga cukup surprise ya waktu ketemu di bengkel. Mobil saya itu pas waktu jalan itu tiba-tiba itu lampu indikator brake-nya itu nyala gitu. Tadinya saya mau telepon Pak Paulus, tapi saya tahu pasti dia akan ngomong hal yang saya sudah bisa tebak. Kamu ke bengkel aja gitu. Jadi saya jam 7 jalan, bengkel buka jam 8:30 gitu. Saya nunggu di depan bengkel, teman-teman. Jadi cukup lama. Kemudian saya masuk, foto, taruh di status, tiba-tiba Pastor Charlton ngomong, "Kok Fendi ada di bengkel?" "Iya, kok tahu?" "Iya, saya mau ke sana," katanya OTW. Loh, saya pikir mau ngapain gitu. Saya pikir dia mau ngajak saya apa. Oh, ternyata punya masalah juga gitu ya. Dan itu membuktikan satu hal sih. Waktu itu saya nggak ngomong apa-apa, cuma saya bilang pendeta itu juga punya masalah, teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang mungkin menganggap pendeta itu orang sakti, orang yang diurapin kudus gitu ya, membuktikan satu hal, pendeta juga punya problem, punya masalah gitu. Kalau masalah mobil, ya pendeta nggak bisa nyelesain juga, mesti ke bengkel. Ya, jadi kami bertemu di bengkel. Cuman Pastor Charlton nggak menyelesaikan ya, saya ditinggal ya. Jadi saya tunggu sampai selesai, sampai jam 11 kok. Ya, karena mau ke rumah sakit itu, jadi saya ngambil mobil yang lain, terus bawa ke rumah sakit. Minta maaf. Jadi ya, betul kata Pastor Fendi. Memang kalau mau ngajar jemaat ya pendetanya dulu biasanya yang dikasih masalah memang, Pastor. Jadi ya ini, saya kemarin dikasih masalah dulu sama Pastor Fendi. Tapi pertemuan saya dengan Pastor Fendi itu, saya percaya pertemuan ilahi. Saya percaya masuk hari itu datang, menambah sukacita, dan juga memberikan sebuah semangat untuk bisa. Jadi mengerti juga bahwa bukan saya saja, Pastor Fendi juga diproses Tuhan. Berarti bersama-sama kan. Ya mungkin juga Pastor Rudy juga di rumahnya atau di usahanya juga diproses Tuhan dengan caranya. Pastor Paulus, Bu Marcel juga mungkin di kesibukan sehariannya juga Tuhan proses mungkin dengan cara yang berbeda. Kita semua sedang diproses, baru nanti bisa ngajarin jemaat-jemaat baru untuk berharap dengan benar. Saya juga kaget kemarin tema khotbahnya berharap dengan benar. Cocok dengan hidup saya gitu. Makanya saya putuskan, baiklah GIC kali ini saya cerita walaupun saya tahu Pak Anton masih bergumul dengan imannya gitu. Ya. Oke, kami juga berdoa buat papanya Pastor Charlton supaya cepat sembuh ya. Saya juga ketemu sama papanya sebenarnya cukup kaget ya, karena saya melihat dia pakai penutup mata gitu. Saya pikir kok ini jadi bajak laut gitu ya, pagem. Warnanya kuning lagi, kuning menyala soalnya teman-teman. Jadi kayak biru, Pastor. Kuning atau biru ya? Biru ya? Biru.
Biru. Oke, jadi itu teman-teman, kita doain ya buat papanya Pastor Charlton supaya cepat sembuh ya, mendapatkan kesembuhan. Amin. Oke, selanjutnya ini yang JKIHK ini siapa ya? Apa Pastor Paulus juga? Bukan, ini kayaknya Daniel. Oh, namanya serem sekali ya, JKIHK. Ini ada Kesia ini. Halo Kesia. Aduh, ya, ini lama Kesia gak ketemu kamu. Gimana? Yang ditinggal? Kak Daniel dulu tuh. Ditinggal beruang kutub juga ya. Bagaimana yang Kesia mungkin ada yang mau dibagi tentang membangun pengharapan yang benar? Belum sih. Ini kan pengantin baru. Bagaimana pengalaman iman harap kasihmu dengan Tuhan di keluarga yang baru? Biasa-biasanya pendetanya nanya. Masih terus belajar sih kalau tentang pengharapan, tentang iman sih mungkin. Iya lagi belajar tentang iman. Kemarin ada lihat-lihat aja kan, lihat-lihat rumah gitu. Ya karena kan setiap kita kan pasti punya visi misi. Ya dengan kita lihat-lihat dulu gitu. Nggak apa-apa sih, belum ada mungkin sekarang. Tapi udah ada goals-nya yang mau dituju gitu. Jadi cara-caranya apa aja nih, jadi tahu. Jadi yang pertama caranya mungkin saving, terus yang kedua ya tetap berdoa. Nah dari yang kayak gitu kan nanti jadi iman-iman kecil itu muncul gitu. Dari iman-iman kecil ya nanti ya jadi memiliki iman yang besar gitu. Jadi masih belajar sih Om Charlton. Iya, puji Tuhan lah nanti. Terima kasih. Tuhan saya juga berikan. belajar dari Om Charlton. Karena tiba-tiba saya punya banyak keponakan. Pas waktu di bengkel kami membangun pengharapan yang sama. Punya mobil baru tahun 2022. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya. Istri saya bilang, wah itu petanda Pi katanya. Petanda apa? Ganti mobil. Wah imannya luar biasa. Bukan diperbaiki loh Pastor Charlton. Kata istri saya, ganti baru. Puji Tuhan. Iya. Betul. Saya juga setuju itu. Akhirnya memang diputuskannya juga. Karena yang menarik adalah diputuskannya itu saya tawarkan beberapa opsi mobil yang harganya 400 juta lebih dikit. Keputusannya tidak. Innova Venture Automatic Diesel V. Wih, saya bilang, yang paling mahal dong. Ngapain yang murah-murah? Wah, hebat. Hebat. Iya. Saya terima. Saya tawarin Kia Seltos diesel. Saya tawarin Renault yang baru diesel juga. Tetap maunya yang paling mahal. Ya, Pak, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, ini cuman intermezzo ya teman-teman ya. Gak apa-apa. Kalau ada yang ngasih, kami akan berdua sama-sama berterima kasih. Ya. Kalau ada teman-teman berbeban gitu ya. Siapa tahu mau memberkati pendetanya gitu ya, Pastor Charlton ya. Kami berdua nggak menolak. Betul. Tentu saja kami tidak menolak. Pastor Daniel? Bandung? Waduh. Shalom. Ya kok. Wajahnya mana itu wajahnya? Ya Pak, sebentar Pak. Ya coba wajahnya. Wajahku, wajahmu, wajah iya. Kayaknya nggak berjenggot lagi nih. Sudah rontok kan jenggotnya. Makanya Pak, kalau saya lihat dulu. Mana? Nah itu. Oh, tipis Pak. Gimana? Pastor Daniel ada cerita apa dari Bandung? Bandung ada kabar apa? Bandung. Ada berita apa? Ada kabar apa ini? Baik kok. Tuhan semuanya baik. Semuanya baik. Kapan ibadah? Onsit? Nanti diobrolin dulu Pak.
Karena tempatnya masih belum bisa ini. Jangan kelamaan, nanti saya tukar Ridwan Kamil sama Anies Baswedan, pusing kamu. Tak kirim nanti. Oke, lanjut. Oke, thank you Pastor Daniel. Oke, ini satu lagi nih. Ini Ko Hendri bisa online dah. Ada Ko Hendri nih. Ini online di hotel kah? Ini Ko Hendri atau Rika ya? Atau si L. Kemarin saya atau si L lagi online. Kemarin saya mau beli kentumpeng 3 meter sama Ko Hendri. Orangnya nggak ada, nggak jadi. Belum bisa. Oh, belum bisa katanya. Oh, okay. Mungkin Citabi. Ya, Citabi mungkin ada cerita atau ada yang mau ditanyakan sama Pesta Charlton? Enggak sih, belum ada. Oke. Takut dia sama Pesta Charlton. Tapi wajahnya kok ditutupin hitam. Bentar Pak, bentar. Takut dia sama Pesta Citabi. Charlton. Gak usah didandanin, udah cakep kok. Waduh. Nah, gitu dong. Enggak sih, saya belum ada yang mau di-share. Gitu ya. Baik, Ya. Citabi, thank you ya. Ya. Sehat. Oke, ini kayaknya sudah semua ya. Apa Katukul nih yang belum? Yusuf belum. Terakhir Katukul. Hah? Siapa? Pak Yusuf. Oh ya, Pak Yusuf nih. Silakan Pak Yusuf. Pak Yusuf dan Katukul. Pak Tukul lagi ngechat. Cuma ini kerja nggak nih? Ko Yusuf? Pak Yusuf lagi deal kaleng. Wah, kayaknya sibuk. Katukul? Katukul. Lewat kok. Lewat kemana? Nyong. Oke. Oke, kalau nggak ada, dibalikin dulu ke Pak Gem. Silakan Pak Gem. Oke, teman-teman. Ya. Where there is life, there is hope. Jadi, itu adalah satu kunci ya. Jadi, di mana ada pengharapan, di situ pengharapan itu akan menghidupkan. Jadi, makanya kita harus membangun sebuah pengharapan yang betul. Ya. Kenapa ada banyak orang kecewa? Ya, kenapa ada banyak orang yang berkata bahwa ibadahku percuma, aku ikut di gereja ini percuma, karena pengharapannya melampaui daripada apa yang imannya. Karena iman dan pengharapan itu harus berjalan simultan ya. Kedewasaan iman itu harus dibarengi dengan kedewasaan pengharapan. Ketika pengharapanmu jauh meluncur ke depan ribuan kilometer, sementara imanmu masih ada di depan mata, itu yang timbul adalah kesia-siaan, ya, karena tidak sesuai dengan kemampuan iman kita, karena iman itu kan bertumbuh terus. Tadi Kesia ngomong ya, iman besar, ya. Jadi iman yang besar itu tidak simsalabim langsung besar, karena pertumbuhan iman itu dimulai dari tidak ada iman, ya, karena iman itu adalah barang pinjamannya Tuhan. Lalu kita diberi iman, lalu iman tidak bisa kita diamkan saja. Iman itu kita pelihara, kita berikan makan, yaitu firman. Nah, dari situ bertumbuh dari iman kecil, iman sedang, iman besar, dan iman yang mengalahkan dunia. Nah, iman ini lalu hidupnya dengan pengharapan. Pengharapan menghidupkan kehidupan. Jadi kalau orang nggak punya pengharapan, pengharapannya terlalu besar tanpa iman, biasanya kesia-siaan, ditipu orang, lalu kecewa gitu ya. Misalnya ada orang yang berharap kepada saya, banyak jemaat-jemaat YouTube ya yang kecewa gitu ya, karena diharapkan saya itu bisa melihat mata gitu seperti Evangelis Dautoni. Coba matanya dilihat, didekatkan kamera, terus aku melihat, nah saya enggak bisa seperti itu ya. Aku melihat genderuwo di belakangnya Hendrik Giovanni. Ya, genderuwo pergi. Nah, saya bukan berkarunia di situ. Jadi banyak orang lalu menjadi kecewa gitu ya. Pengharapannya melampaui daripada imannya. Ya, kalau iman itu dibarengkan, pertumbuhannya itu harus simultan ya.
Kalau kaki itu ya kanan kiri, tidak bisa kiri terus atau kanan terus gitu ya. Capek ya bisa sih kanan terus, tapi ya mana bisa jalan 10 km dengan kaki kanan terus. Ya, capeknya luar biasa. Tapi kalau kanan kiri, nah itulah manusia yang diciptakan Tuhan untuk seimbang. Nah, perkara kasih itu bukan punya kita juga, karena manusia itu ya dipinjemi barang pinjeman oleh Tuhan itu luar biasa ya. Tapi Pastor John berkata bahwa semuanya itu dari Tuhan, ya semuanya untuk Tuhan ya. Ya, saya juga mau kesaksian sih ya. Beberapa hari ini saya ditawari juga Pastor Shelton ya tentang DSA. Kemarin dan pagi tadi ditawari, ayo Pak Paulus, enggak apa? DSA itu 60 juta loh. Mahal ya. DSA itu apa sih? DSA itu ya seperti itu loh Pak Dokter Terawan yang digital subtraction angiografi. Sebetulnya itu untuk merekam otaknya itu ya kasarnya otaknya dicuci lah gitulah. Gitu ya supaya saya juga tidak berharap, bahkan saya takutnya tuh begini ya. Nanti kalau umur saya panjang jadi 150 tahun itu banyak dosa malah. Ya sudahlah. Daripada itu kalau bisa saya minta uangnya aja untuk perpanjang ruko gereja gitu. Ya, jadi itu harapan-harapan itu harus dibarengi dengan iman. Jangan imannya terlalu jauh lalu pengharapannya juga di sini, yaitu tidak seimbang juga. Dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan itu adalah pengharapan yang kita bangun ke arah Kristus. Ya, kalau pengharapan kita hanya berharap ke gereja supaya kaya, ke gereja supaya supaya dapat mujizat, ya itu hanya berujung kepada kekecewaan. Tapi kalau pergi ke gereja menyembah Tuhan supaya kita berjumpa dengan Tuhan, ya pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan itu akan mengubah segala-galanya, bukan hanya kita diberikan kekayaan jasmani, kekayaan spiritual. Masih ingat enggak yang khotbah Kamis kemarinnya? Jadi kaya itu bukan hanya materi saja, ada kekayaan spiritual, ya, ada kekayaan intelektual, ya. Jadi ya pilih yang mana, ya. Juga ada kekayaan materi. Jadi tiga ini penting menurut saya. Tapi kalau kita memulainya dari materi dulu, maka posisi Tuhan kita geser. Jadi kita cinta mamon namanya, ya kan? Tapi kalau kita memulai dari hal yang supranatural, yang spirit, ya membangun spirit, membangun karakter, membangun iman kita. Nah, ketika kita diberikan kekayaan supranatural, karunia-karunia, kita juga nggak sombong, ya. Karunia tumpang tangan, orang yang sakit sembuh, kita nggak sombong. Lalu kita diberikan kekayaan secara finansial, secara materi, pun kita juga nggak sombong. Semakin diberkati, semakin melayani. Jadi karena pengharapannya betul. Tapi kalau pengharapannya keliru, ya yang lain dapat mobil, gitu, yang lain Pastor Shelton mau beli mobil, Pastor Fendi mau beli mobil, sementara mobil saya jadul, wah saya akan bingung, Tuhan, kalau dua orang ini dapat, mana janjimu? Wah, terus nuntut, ya. Lalu nggak dapat, kecewa. Jadi tolong kita luruskan bahwa pengharapan itu sumbernya, dasar fondasinya dari iman. Iman hidupnya dari firman. Ingat, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga Allah. Ya, jadi kalau firman itu menghidupi iman, pengharapanmu tidak akan pernah keliru. Ya, seperti yang berkali-kali kita ngomong, Pastor Shelton juga khotbahkan, Sadrak Abednego itu pengharapannya hanya kepada Tuhan. Ya, seandainya Rajaku Nebukadnezar mau menceburkan aku ke dapur api, ya ceburkan aja, nggak apa-apa. Jadi orang yang seperti itu loh yang Tuhan cari itu. Ya seperti siapa tadi yang ngomong nggak oh Niki ya, Niki Loda. Ya doa-doa aja. Tuhan kasih jodoh syukur, nggak ya, nggak apa-apa. Yang penting doa. Nah, yang penting doa ini. Yang penting doa. Yang penting doa, jangan pernah menilai diri sendiri. Aku sudah seperti ini, aku sudah enggak. Doa saja. Nanti Tuhan akan beri yang terbaik. Ya, Niki itu diberi Tuhan yang terbaik. Jadi luar biasa itu ya. Jadi
Seperti itu teman-teman yang menurut saya. Nah, lalu pengertian fides quae dan fides qua itu teman-teman harus ngerti ya. Jadi iman yang berpengharapan itu bukan hanya percaya saja. Kalau percaya ya setan pun percaya. Yesus itu Tuhan, setan percaya. Ya. Setan itu juga percaya kalau surga ada, ya. Setan juga percaya neraka ada. Nah, yang membedakan fides qua sama fides quae itu apa? Percaya dan bertindak kepada yakin. Nah, jadi yakin itu di atas kepercayaan. Orang kalau udah yakin, berani mati, berani hidup, berani kecewa, berani bahagia, berani sengsara seperti orang berkeluarga itu. Ya seperti lagu Jawa. Luput pisan kena pisan yang angel kelangkung. Ya jadi orang berkeluarga itu sekali kalau benar selamanya, sekali keliru terus, ya. Tetapi dalam kekeliruannya itu menghadirkan Tuhan. Maka yang keliru jadi benar. Itu pengharapannya kembali lagi kepada Tuhan. Jadi seperti itu ya. Mari jangan hanya percaya, tapi lebih meningkat lagi kepada yakin, aku yakin. Kalau dalam bahasa kita meminjam bahasanya teman-teman dari Muslim, ya itu yakin, hakul yakin. Jadi di atas yakin itu hakul yakin lagi. Ya, yakin masuk surga, yakin pokoknya dalam nama Yesus. Kok enggak sekarang ya nanti, ya aku pokoknya yang penting yakin. Tapi kalau percaya punya mata percaya itu kan gampang tuh percaya yang sifatnya itu umum ya. Kita tidak perlu berjuang untuk percaya yang sifatnya umum, tetapi untuk yakin dibutuhkan iman ya, dibutuhkan iman yang kuat yang dikasih makan firman. Nah, ini yang membangun pengharapan yang kuat itu di sini ini. Orang kalau seperti ini tidak akan pernah kecewa ya. Nggak akan kecewa sendirian enggak apa-apa ya. Sendiri enggak apa-apa, yang penting dengan Tuhan gitu. Ya kayak perang Baratayuda, Kurawa dan Kurawa dan Pandawa. Pandawa cuma 5. Kurawa berapa? Jutaan manusia. Tapi yang menang siapa? 5. Kenapa 5? Disertai dewa. Ya. Jadi dewa itu ya kita gambarannya disertai Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Sendiri enggak apa-apa. Yang penting Tuhan menyertai kita. Itu melampaui segala apapun. Tetapi rame-rame, wah karuan banyaknya luar biasa. Tapi nilainya begini, untuk apa? Gitu ya. Jadi mari hari-hari ini kita sandarkan pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan. Jangan orang Kristen hanya rame-rame, orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus itu banyak. Tapi muridnya cuma 12 ya, Pastor Dalton ya. Ya kan? Yang berbondong-bondong banyak. Yesus anak Daud, hebat, Yesus luar biasa. Ya, seperti orang muda itu. Ya sudah kalau kamu mau sempurna, jual seluruh milikmu. Ya bagi-bagikan kepada orang miskin. Lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Kecewa. Ya, itu orang yang berbondong-bondong itu suka kecewa seperti itu. Ya, suka tersinggung, suka kecewa, suka menghakimi sesamanya, merasa dirinya paling benar. Nah, itu pengharapan yang tidak dibangun ya atas dasar iman yang benar kepada Tuhan. Saya kira itu teman-teman ya, ingat fides quo, ya qua fides quae. Ya, kita bukan hanya percaya tapi yakin. Kalau kita yakin, maka kita akan hidup ya. Hidupnya belum sempurna, enggak apa-apa. Ya, kok jadi pendeta enggak sempurna? Nah, kalau sudah mati baru sempurna. Sementara masih hidup enggak ada orang sempurna, ya. Gereja kok kayak begini, kok enggak sempurna? Ya, proses. Gereja kalau sudah sempurna, ya nanti di kerajaan Allah itu gereja yang sempurna. Gitu ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat penutup tadi ya. Itu saya dapat ayatnya ya di Roma 4 ayat 20 dan 21. Saya bacakan, tetapi terhadap janji Allah Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ini di ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya, jadi itu yang sebenarnya apa yang di sini dengan penuh keyakinan. Ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih buat Pak Gem. Kita akan mengakhiri ibadah JIC kita malam hari ini.
Mari saja kita semua sama-sama untuk berdoa syafaat. Saya undang Pastor Rudy untuk tutup doa syafaat. Nanti Pastor Charlton yang akan doa berkat. Silakan Pastor Rudy. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa yang baik, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk hikmat dan pengertian Tuhan pada malam hari ini mengenai pengharapan. Ketika kami berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan kami terlalu yakin. Apa yang kami harapkan itu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami menaruh pengharapan, kami menaruh iman percaya kami kepada Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup mengubahkan ketidakmustahilan menjadi mustahil di dalam kehidupan kami semua anak-anak Tuhan. Yang menaruh iman percayanya, yang menaruh kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami mau berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan kami. Karena pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Karena janjinya ya dan amin. Bagi setiap kita yang percaya kepada Bapa di surga, kepada Yesus Kristus, dan terlebih lagi kepada Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan pada malam hari ini, memberikan kami iman, memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian bahwa Yesus sanggup mengubahkan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan kembali JIC pada malam hari ini. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi atas gereja IHK, karena kami percaya ketika kami menaruh iman percaya kami, maka satu hal yang baik akan kami lihat. Satu hal yang belum pernah kami lihat, Tuhan nyatakan di dalam setiap gereja IHK. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati hambanya Pastor Paulus. Biarlah kasih anugerah Tuhan ada bersamanya, sehingga dia boleh berjalan di dalam tuntunan Allah yang hidup, berjalan di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Dan kami pun setiap anak-anak Tuhan pada malam hari ini, kami boleh diberkati oleh iman, pengharapan kami akan kasih Tuhan, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan di dalam setiap pribadi kami, anak-anak Tuhan yang menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap pokok doa malam hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah selesai ber-JIC, dan kami percaya Tuhan menghidupkan setiap doa-doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami alaskan doa yang diangkat oleh hamba-Mu, Pastor Rudy, ke atas landasan yang benar, bahwa pengharapan kami hanya kepadamu, iman kami hanya kepadamu, kasih kami hanya kepadamu. Oleh karena itu, setelah kami berdoa bersama-sama, kami mengangkat tangan kami, dan kami minta ya Tuhan, kiranya berkat yang melimpah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan kami dengan Allah Roh Kudus dalam hidup kami, membuat kami mampu berharap, beriman, dan memiliki kasih yang benar di hadapan-Mu, mulai dari hari ini sampai Tuhan datang menjemput kami. Dalam nama Tuhan diberkatilah kami semuanya Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati semuanya. Puji Tuhan. Sampai jumpa hari Kamis. Miracle is free. Sebelum pamit, mohon maaf, saya mau foto ya, mau abadikan, bisa dibuka ya. Ini jarang-jarang soalnya. Bisa dibuka videonya, kita akan mengabadikan ya. Kenapa terlalu cepat? Oke, semuanya. Tapi kurang naik tapi. Mulutnya kepotong. Ya. Sip. Oke, wah ada L. Ada Ko Henry. Nanti habis foto nanti doa dulu buat Ko Henry ya. Dia ulang tahun. Oke, Cek ya. Ya. Cici Kesia mana Cici Kesia? Oke. Oh, yes, saya hitung ya. 1, 2, 3. Cheers. Sekali lagi 1, 2, 3. Cheers. Oke, silakan Pak. Kita doa dulu ya buat Ko Henry ya. Tuhan, kami bersyukur. Kemarin Ko Henry ulang tahun. Hamba berdoa bersama dengan rekan-rekan kami semua. Dengan bertambah umurnya Ko Henry, maka bertambah anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan,
umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan terjadi atas kehidupan hamba-Mu ini. Kami percaya semua apa yang menjadi pergumulannya, yang menjadi cita-citanya dalam nama Yesus, karena dia memiliki pengharapan yang benar, maka doanya dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu limpah atas Henry, segala yang dikerjakan berbuat berhasil beruntung. Berkati istrinya, berkati anaknya, berkati kerinduannya. Terima kasih Bapa, sehat senantiasa, tetap semangat melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Selamat panjang minggu umur. depan. Selamat panjang umur. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, malam. God bless Thank you, Ko semua. Niki. Thank you, Ko Yusuf. Thank you, Ko Rudi. Ya, Thank you, Ko malam, Santo. Fen. Thank you, Citabi. Malam, Pak Paulus. Thank you, Pastor Oke. Charlton. God bless Thank you, semua. Kesia. Tuhan